Oke, kembali lagi bersama kami By Talks di channelnya By Film, teman-teman semua. Mudah-mudahan seperti ya setelah video-video sebelumnya, mudah-mudahan buat teman-teman semua yang menonton video podcast kami, mudah-mudahan mendapatkan output positif, mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk semua teman-teman yang nonton. Dan tamu kali ini ada Teh Vina. Hai, selamat siang Teh Vina dari komunitas mana Teh? Pangandaran Reptile Community. Pangandaran Reptile Community, cuy. Ini nampaknya si Teteh hobinya tidak sepeminim tidak sepeminim tetehnya ini reptil, cuy. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin banyak dari teman-teman yang menonton video ini yang suka reptil, tapi pengetahuannya masih dibilang belum belum tahu sepenuhnya apa sih reptil itu. Karena baru-baru. Karena terjun baru-baru, gitu ya. nah nanti bakal dijelasin banyak banget sama Teh Vina ini. Sebelumnya Teh, kita mungkin banyak dari teman-teman semua yang menonton di podcast ini belum tahu apa itu komunitas Teteh atau perkenalan Teteh sendiri. Mangga. Oke. Kamu nih Teh, Kan itu, bebas. Oke teman-teman, aku Vina dari Pangandaran Reptile Community. Pasti teman-teman yang ada di wilayah Pangandaran yang pengen belajar reptil, yang pengen mengenal reptil, bisa langsung kepoin aja Instagramnya Parsi ya teman-teman ya, biar nggak apa namanya Teh salah treatment. Salah treatment, iya, biar nggak salah bener. treatment kayak gitu. Tuh, jadi di follow Instagramnya di @parsi ya Teh. Ya, Pangandaran Reptile Pangandaran Community. Reptile Community. Nah, buat teman-teman yang mungkin suka pelihara hewan reptil tapi bingung teman sharing, boleh di follow Instagramnya di situ. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih buat Teteh yang agak lumayan aku secara pribadi ya Teh. Aduh, nggak nyangka. Ujian apa ujian gimana ini Teh? Nggak nyangka juga ketika, waduh kok ada cewek yang hobinya reptil gitu Teh. Iya, biar nggak umum gitu. Nggak mainstream gitu Teh ya. Biar nggak bosan. Nah, Teh awal mula Teteh suka reptil itu dari kapan sih Teh? Dari apa sih Teh? Sebenarnya aku suka reptil dari SD sih. Pertamanya kan udah lihat lama poster, juga. tau nggak sih poster-poster anak SD yang ada gambar ular-ular, binatang-binatang. Kayak pengenalan ini hewan apa gitu. Aku teh lihat di poster ada satu ular yang menurut aku menarik sih saat itu. Cir, langsung ke Namanya orang. California King Snake Albino. Wih, Warnanya putih. ungu kuning Oh, gitu, ungu. lucu. Hah? Nah, pengen banget kan ular itu, tapi kan namanya orang tua ya. Ya. Ngapain sih buat apa? Cewek lagi. Iya, SD pula. SD Bu. Jadi udahlah, hopeless, nggak ada harapan gitu kan. Terus akhirnya pas nikah tuh ketemu AA. Ih ya. Nah, aku minta kan, Ya. sama nggak dikasih juga. Awalnya. Ternyata adik kelasnya dia punya toko reptil. Ya. Diajak ke sana, dicolekin, Iya. dibeliin Awal mulai mana Pak? iguana. Iguana dulu. Cuman kan aku pengen ular ya. Hah? Akhirnya dikasih bonus tuh sama yang punya toko, ular pelangi. Widih, itu ular pertama. Ular pelangi. Itu tuh segede apa tuh? Segede apa ya? Sekitar 70 sentian 70 lah. senti. Kecil dia. Ular pelangi itu ular semi akuatik. Jadi dia di darat sama di air juga sih. Itu makanannya juga ikan. Terus dia ularnya kecil. Tapi nggak berbisa berarti? Enggak, Oh. dia nggak berbahaya, gigit pun enggak. Jadi dia pasif ularnya. Oh, Bukan jinak ya, pasif. pasif. Oh, Ada. jinak sama pasif itu beda. Beda. Bedanya apa tuh? Kalau jinak itu boneka. Iya benar. Kalau misalnya dia jinak, dia nggak punya potensi untuk nyerang. Ah, Nah, kalau yang namanya Pasif? reptil, ular, dia pasti ada naluri untuk ya. nyerangnya. Ketika dia merasa terancam gitu. Ketika dia nyaman, anteng, bodo amat lah mau gimana juga. Jadi dia pasif, gitu. Mau gimana juga ya bodo amat lah. Jadi dia nggak pernah gigit. Bukan jinak, bukan. Bener. Ini ya, garis bawahi catat, ditebelin, Tuh, bukan underline. jinak. Bukan tapi jinak. pasif. Nggak ada reptil jinak. Kalau menurut aku sih ya, Hah? nggak ada reptil jinak. Sejinak-jinaknya reptil, kalau misalnya Dia ngerasa terancam. merasa pengen nyerang ya nyerang aja Iya. gitu. Kayak misalnya dulu anggapannya
oh ya ini ularnya jinak. Ternyata dia birahi kan. Iya. Birahi pengen kawin. Oh, beda. Jadi dia lebih agresif. Jadi gigit sana gitu. Gitu. Awalnya dari SD. Awalnya cuy. dari SD. Dari SD cuy. Kesampean pas nikah. Dari SD Ular pelangi ketika pula. ketika semua anak-anak SD sukanya Hello Kitty, teteh udah suka ular. Aduh, dan ternyata emang jalannya udah hobinya reptil, terus ketemu sama si A ada jalannya ya. Ada itu. jalannya meskipun dia tadinya nggak mau. Ngeri. Ngeri gitu. Ngeri, tapi akhirnya dia bisa teracuni dengan baik dan benar gitu. Nah, kembali lagi ke komunitas nih teh nih. Awal mula komunitas apa namanya tadi? Pangandaran Reptile Community. Pangandaran Reptile Community itu awal mula dibentuknya kapan, terus tujuannya apa sih teh? Aku nggak tahu sih ya dibentuknya kapan, karena pas aku kesini 2000 berapa ya, 14 gitu apa 15, Parsinya udah ada. Udah ada kepengurusannya. Aku kan pindahan dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kalau waktu di Bandung ngikutnya sama Reptilizer. Iya. Reptilizer Bandung. Oh, udah sebelumnya juga emang udah masuk komunitas gitu kan? Udah sama anak-anak Reptilizer. Buat teman-teman Reptilizer kalau yang nonton kangen. Aduh, kangen. Main-main lah sini Pangandaran ya teh ya. Bener nggak? Kangen. Nah, jadi pas masuk ke sini Parsinya emang udah ada kepengurusannya. Tinggal kita kembangin, nemuin anggota kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau ngumpul tuh lebih kayak ke sharing. Nah itu teh bedanya pelihara hewan reptil sendiri sama masuk komunitas apa sih teh? Kalau sendirian kadang ini ular nggak mau makan, gimana ya? Oh, bingung. Cari-cari di Google, kata artikel yang ini begini, kata artikel yang itu begitu, bingung. Terus ini ular kenapa warnanya burem ya? Kalau misalnya kita baru, kadang kan banyak pertanyaan karena ular teh kadang warnanya jadi burem. Nah, itu tuh kenapa gitu kan? Kalau misalnya kita gabung nih di komunitas bareng-bareng yang tadinya nggak tahu, kita bahas, kita diskusikan, jadi kita tahu. Gitu. Soalnya ketika kita baca artikel sama sharing langsung itu emang beda ya teh. Cobain weh. Nah teh, secara di komunitas itu ada berapa hewan reptil sih teh? Banyak sih, dari enggak cuma ular doang. Enggak cuma ular, jadi ada yang pelihara kayak kura-kura air, yang AST, atau nggak AST? Enggak. Alligator snapping turtle yang dia keren banget dah bodinya, duri-duri gitu. Nah, terus boleh teman-teman nanti dicek di sini nih ada fotonya. Cek aja di sini. Ada bikin editor. Terus macam-macam sih, banyak. Ada yang kura-kura daratnya juga, ada kayak iguana, panana, banyak lah. Panana itu apa sih? Panana itu kadal lidah biru, yang dari Papua. Nah, jadi kalau kata orang-orang sana tuh, karena dia lidahnya biru kali aja, dibilangnya beracun, padahal sama sekali enggak. Nah, kalau teteh sendiri nih di rumah nih udah ada berapa reptil teh? Teteh pelihara berapa nih? Aku enggak itu. Berarti lumayan banyak? Banyak. Widih. Yuk, mau main? Aduh, nanti dulu teh. Banyak, Flora dan fauna itu pas masuk teh, set langsung berterbangan. Iya, nggak ada sih yang terbang. Nggak ada yang pernah terbang. Berarti melata-melata. Terus ada berapa teh? Banyak sih, kalau ular berapa ya? 10 ada kali aku. 10? Gitu. Berarti emang hewan peliharaan kesayangan teteh itu apa sih teh? Ini, kalau aku sekarang lagi kegilaan sama kura-kura. Kura-kura? Kura-kura darat. Kura-kura? Oh, emang ada kura-kura? Ada kura-kura. Kirain buaya doang yang daratan. Kura-kura juga ada yang darat. Yang buaya darat. Jadi lagi suka piara kura-kura darat. Tapi tetap si reptilnya. Itu kalau pakannya apa sih tuh si kura-kura darat? Kalau kura-kura darat tuh biasanya sayur-sayuran. Bukan biasanya ya, memang sayur-sayuran sama dicampur pelet juga. Ada peletnya. Nah, buat teman-teman kita bawa nih salah satu peliharaan kesayangannya Teh Vina. Katanya ada lagi suka pelihara kura-kura darat. Iya, nah, ini ada apa nih Teh? Sulcata. Wih. Sulcata, aku bawa 2 nih. Ada apa aja Teh? Sama cherry head. Duluan ini sih aku peliharanya. Oh, udah berapa tahun ini Teh peliharanya Teh? Ini udah hampir 2 tahun. Kalau ini baru 4 bulanan. Kalau ini dari mana Teh? Kalau ini dari
Amerika. Oh iya Amerika Yang cuy. dari Afrika. Dari Afrika. Ini mah lumayan jinak ya teh, nggak Nah, kalau dia bahaya gitu ke kita, nggak nyerang gitu. enggak, karena dia makan herbivora ya, makanannya juga sayur-sayuran. Jadi kayaknya nggak ada hasrat untuk ngegel curug. Oh nggak ada hasrat untuk ngegel curug, ngegel sayuran Ngegel ya. sayuran. Nah kalau misalkan teman-teman yang pengen melihara juga, ini biasanya dapatnya dari mana sih teh, atau bisa hubungi komunitas teh? Bisa di Zeron Exotic Pets Pangandaran. Pets Pangandaran nggak apa-apa. Keceplosan, maaf ya. Nggak apa-apa. Maaf, Jadi buat teman-teman semua kalau mau pelihara tuh bisa di sana gitu. Keren juga teh. Kalau misalkan ini peliharanya di mana teh? Di bak gitu atau di? Kalau aku peliharanya pakai ini turntable. Hah? Ada turntable-nya kayak gini nih. Itu belinya ada di Zeron juga, semuanya komplit kok. Kalau misalkan ini ada berapa teh di rumah? Ini tuh Kura-kura. ada tinggal 6 lagi kemarin kalau nggak salah. 6 juga tinggal cuy. Gimana dong? Banyak cuy. Banyak. Selain kura-kura, ada apa yang dibawa aja teh? Yang dibawa ke sini ada apa aja teh? Aku bawa iguana juga. Ini iguana pertama yang tadi teteh. Bukan, Oh, iguana bukan. pertama aku udah tua. Udah tua. Udah nggak sama aku, dia udah diadopsi orang. Oh, nah teh ngomong-ngomong masalah adopsi tuh. Kalau misalkan kita udah kalau ngadopsi itu kita udah nggak sanggup buat ngerawatnya, atau kita udah bosan, atau dari komunitas gini nih umur segini mah udah harusnya beda gitu pelihara, atau gimana teh? Kadang gimana pribadi sih ya. Kalau misalnya kadang orang jual bosen pengen ganti atau ganti. pengen upgrade gitu. Kadang kayak ini nih tadinya pelihara sulcata pengen ganti jadi aldabra gitu kan. Berarti Jadi yang sulcatanya sulcata dijual, beli aldabra iya gitu. Tapi dilepas adop kan dijual. lepas adop. Tapi si yang adopsinya juga harus benar-benar orang yang ngerti si Harus reptil paham. tersebut supaya Kalau salah treatment kan kasihan juga hewannya. iya gitu. Lagian nggak susah-susah banget sih pelihara ini. Iya, kalau misalkan yang gini nggak susah sih. Kalau misalkan ular kan beberapa orang. Ular juga nggak susah sih sebenarnya. Nah kalau ular itu apa sih teh? Si pakannya? Makannya apa sih dia? Kalau aku biasa kasih kalau lagi ada marmut. Widih, Kalau lagi ada apa namanya? Ayam gitu? Ayam mau. Tapi lebih bagus sih hewan. Tapi nggak digoreng dulu teh? Itu aku maksudnya. Tapi lebih disarankan hewan pengerat sih daripada unggas kalau buat ular. Itu emang apa efeknya? Ke badan aja sih. Kalau dikasih pengerat dia badannya lebih apa ya, keker. Wih. Kalau ayam dia lebih lembek badannya, jadi gitu sih daya tahan tubuh dia gitu maksudnya. Bukan postur badannya. Postur badan. Kalau dia kasihnya kayak hewan pengerat kayak yang kelinci, marmut, tikus yang gitu-gitu, dia otot-ototnya lebih jadi kayak dia juga suka dia fitness. ya. Bener. Tapi Iya. kalau pakai unggas dia lebih lembek gitu sih kalau sepengamatan aku selama pelihara ya. Jadi kalau misalnya di teman-teman gak kayak gitu, bukan salah aku atau salah siapa-siapa, karena itu mas sepengalaman aku kayak gitu. Nah ini gunanya sharing cuy. Terus teteh mah sama hewan peliharaan juga udah seperhatian itu, apalagi yang sama si A-nya. Aduh, cigana ieu pira ku A-na di ieu mah nya, soalnya reptilnya juga dikasih makannya ayam cuy. Ada apa lagi teh? Ada apa lagi ya? Ini kayaknya takut jatuh ke sana. Bisa kita simpen dulu ya. aja. Dadah. Teh namanya siapa teh? Kan biasanya suka ada namanya, nama kesayangan kayak gitu. Ini namanya Cherry. Cherry. Yang ini? Itu namanya Bola. Bola. Kok bola? Bulat. Oh bulat. Kirain kayak bola gitu. Iya, itunya bulat. sih. Bola. Nah. Monyong. Ada apa lagi nih? Mau dibawa. Boleh. Tuh cuy, banyak bawa beberapa hewan peliharaan teh pindah ke sini, dan buat Sini, Mak. aku pribadi agak lumayan ngeri sih. Nah, ini tuh diberani-beraniin aja. Ini apa teh namanya teh? Ini adalah iguana. Nah, tadi tuh aku sempat ketuker apa iguana apa tadi yang Bunglon. bunglon. Nah, itu bedanya apa sih teh? Dari postur badannya juga udah beda sih. Oh, berarti orang yang nggak tahu sih. Terus Kalau bunglon kan dia habitatnya lebih di
hutan hujan tropis kalau nggak salah ya. Hah? Terus dia juga kan bisa berubah-ubah warna. Hah? Terus kalau bunglon tuh dia kecil banget, si bayinya teh kecil banget. Nah, Teteh kalau misalkan pelihara beberapa hewan itu emang dikembangbiakan atau pelihara biasa aja teh? Aku di breeding, soalnya Itu kan breeding itu apa teh? ya itu dikembangbiakan. Dikembangbiakan. Kalau enggak, soalnya kasihan kan, yang namanya hewan pasti dia punya naluri nanti kalau udah dewasa pengen kawin. Jadi ya mau nggak mau ini kasih pasangan, nanti dia kawin, nanti dia nelor, nanti anaknya banyak, jadi makin banyak. Nah itu teh ketika kita dikembangbiakin hewan apa sih teh yang lumayan agak ribet dikembangbiakinnya, entah itu perawatan ketika dia nelur atau beranak gitu. Kalau di reptil sih, kalau menurut aku ya sama aja sih semuanya. Ini siapa namanya tuh? Jurciun. Ini nggak aku kasih nama, banyak soalnya. Ini berarti iguana Ini nggak banyak. dikasih nama satu-satu. Oh, kirain teh teteh kalau misalkan setiap pagi sama A-nya di absen gitu. Di absen, baru hadir gitu ya. Ini dari mana teh iguana teh? Ini dari Kolombia. Kolombia. Beberapa teman-teman di komunitas juga pasti banyak yang pelihara ini teh. Ini yang rednya si baby sih. Ada yang, jadi aku ada beberapa ukuran, ada yang baby, ada yang remaja, ada yang dewasa. Nah teh ngomongin melihara hewan ya. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin pelihara burung mah kan yang dia sukanya sama suaranya gitu teh. Nah kalau misalkan pelihara reptil itu apa sih teh yang disuka teh? Apa ya? Suka aja gitu. Kadang Lebih ke kepuasan. Kalau di ular motif, karakter, terus lihat dia makan tuh kayak indah banget. Anjir, kok bisa? Indah lihat ular makan gitu. Terus kayak ini kalau lihat dia makannya banyak, tuh bahagia gitu rasanya teh. Ya. Kalau cara ngerawat si iguana gimana teh? Kalau iguana sih tiap pagi harus dijemur. Sambil dimandiin. Nah, cara memandiinnya itu gimana teh? Kalau aku biasanya cukup disemprot aja atau gimana? Biasanya aku punya sabun khusus reptil sih. Ada. Keren. Jadi sambil disikat pelan-pelan searah gitu, jangan bolak-balik ya nyikatnya. Kayak lecetnya? Kayak lecet, jadi searah ke sini aja gitu. Kukunya dipotongin sambil dijemur gitu. Nanti dia udah bersih, dijemur bentar sambil dikasih makan. Nah, kalau kita biasanya pelihara ini banyak. Ini mau pegang nggak? Enggak. Boleh dagap apa? Makasih. Sama-sama. Beberapa hewan ini teteh nangkep atau emang beli teh dari adopsi kayak tadi? Aku adopsi sih. Kebanyakannya. Karena ini bukan lokal kan, ini mah bukan asli Indonesia, dari Kolombia. Yang tadi dari Amerika sama dari Afrika. Kalau reptil yang asli Indonesia teteh pelihara nggak teh? Ada itu retik tuh? Ular. Termasuk ular. Piton reticulatus yang bisa gede banget itu. Cuman nggak dibawa sih. Itu teh nggak takut gitu di rumah pelihara ular anjir? Enggak sih, kayak ada temen aja gitu. Ada temennya. Ada beberapa ular yang apa? Nggak anjir gak fokus lihat itu. Ada beberapa ular yang kayaknya ini jinak nih, tapi pas agak lumayan ngeganggu gitu di rumah gitu teh. Ada nggak sih teh? Ada sih. Waktu itu ada pengalaman menarik itu nggak teh? Di ular namanya dipong. Dipong. Nah yang dipong itu dia emang jinak sih, cuman gak tahu kenapa padahal kandangnya udah rapat, tapi dia hobi banget kabur. Jadi dia kabur, tahu-tahu ada di kolong kasur, di pojokan nyempot gitu. Tapi kaburnya nggak keluar rumah? Enggak, kan waktu itu kandangnya masih dalam rumah, jadi masih ke kamar, diem di pojokan. Nggak tahu kenapa dia mungkin pundung kali ya. Berarti emang si reptil-reptil ini juga punya perasaan ya teh ya? Kayaknya. Nggak se lempeng-lempeng ya, gitu. Kalau aku kan emang
cinta mereka ya. Jadi ada rasa ingin memahami ini dia kenapa sih gitu kan, sampai sensitif itu cuy. Aduh si A-nya ini kebayang sampai aku kepikiran untuk bikin perlengkapan reptil biar mereka tuh nyaman di kandang yang di rumah. Serasa di alamnya gitu. Sampai sedetail itu aku mencintai mereka. Terbaks ini. Nah, ngomongin masalah hewan yang dipelihara, tadi ada kura-kura, udah ada iguana. Nah ini ada peliharaan yang dicintai si Teh Pina dari sejak SD, itu ular cuy. Ini ada beberapa ular yang dibawa ke sini. Ada ular apa aja Teh yang dibawa ke sini Teh? Aku bawa GC, Golden Chills sama Golden Chills cuy. Hai. Aduh Teh Sian ini dia. Ini aku keep dari baby si A. Dipelihara Teh. Aduh. Ih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenalan sok pegang nggak? Nggak berani. Badannya. Asli nggak berani. Ih hostnya cuy. Ini culun cuy. Nggak apa-apa. Nah emang culun. Ini badannya. Toel. Disayang. Teh, aku mah sama cicak juga takut. Halus ya kan? Halus gini kan? Ya. Teh ini dari bayi. Dari bayi. Berarti tapi nggak berkembang biak di rumah? Belum kan? Oh jadi ini aku ngadopsi dari teman, tapi masih kecil. Usia berapa bulan, minggu mungkin? Nggak tahu sih berapa bulannya soalnya. Ini namanya siapa tuh? Ini nggak dikasih nama. Belum dikasih nama. Belum punya akte cuy. Iya, belum kubikinin aktenya. Nih teman-teman, buat teman-teman yang masih baru banget mau pelihara ular, nih cara megang ular tuh harus kayak gini. Jadi nggak boleh di gini nih. Nah nggak boleh. Nggak boleh dipaksain gak gitu boleh, ya. Jadi ikutin aja. Kalau misalnya dia melewar gitu, tangan kita yang harus aktif ngikutin dia. Jadi jangan ditahan. Aduh Malika dia Teh. Jangan ditahan. Kalau misalnya ditahan, takutnya nanti dia stres. Kalau udah stres, bisa mogok makan. Kalau udah mogok makan, balik lagi ke pundung tadi ya. Kalau udah mogok makan kan nanti kurus. Kalau udah kurus salatri. Terus innalillahi. Kan kasihan. Nah, terus di kandang tuh harus selalu disediain air. Mana tau dia haus kan nggak bisa bilang. Teh haus kan nggak mungkin. Jadi harus disediain air. Nah Teh, kalau misalkan air minumnya itu harus berapa kali diganti sehari, berapa kali sih Teh? Si cara perawatan ular tuh gimana sih Teh? Kalau udah kotor aja sih. Agra, kenapa sih? Asli. Simpen aja tuh ya, kita ganti sama yang purple. Nah, yang purple cuy, teman-teman yang belum tahu yang kan, purple apa. Golden Shield, warnanya gold banget tuh. Gold. Ini dari mana Teh asalnya Teh? Ini Teh dari mana ya? Ini hasil breeding. Di Indonesia udah ada yang breeding ini. Ada yang breeding. Teteh udah ngembang biakin ular nggak Teh di sini? Di sini belum, waktu di Bandung iya. Waktu di Bandung iya. Berarti disatuin satu kandang gitu? Di sini aku baru beli indukannya awal tahun kemarin. Ada lagi ular, ini beda jenis cuy. Ini makin gede sih, lumayan makin deg-degan juga ini orang nih. Wih, melit Teh. Melit guys. Itu nggak apa-apa kalau misalkan gitu Teh? Nah teman-teman, kalau misalnya dililit ular, jangan sampai ekornya ini ngunci badan kita. Kalau misalnya dia udah ngunci badan kita, nanti susah lepasnya. Gitu. Dan terus caranya gimana Teh kalau misalkan kita nih di alam nih, ada kita ular nih di alam, kegigit tuh, ularnya ngelilit. Jangan sih, sampai, jangan panik. Terus jangan sampai ekornya ngunci badan kita. Nah, cara ekornya gak ngunci badan kita gimana? Kan kita nggak tahu juga ini gimana gitu. Kalau misalnya ularnya kecil sih masih gampang ya ngehandle-nya. Kalau misalnya ularnya gede, pasti kalau ngegigit ke bawah kan, karena dia dari bawah, kakinya nggak boleh deket-deket sama kaki yang satu lagi, biar nggak kelilit dua-duanya kakinya. Terus usahain
usahain apa namanya teh, cari benda-benda di sekitar yang bisa untuk ngelepasin si ularnya. Misalkan Ranting kayu misalnya. ranting kayu gitu. Heeh. Ini ular apa teh? Parpel. Bisa duduk nggak teh? Ranting parpel, bentar dulu. Nah. Ini ularnya jampi, gak bisa diem. Oh, kalau nggak bisa diem tuh namanya Jampi. jampi. Nah, terus kalau gendong ular tuh badannya harus ditopang semua. Jadi jangan dibiarin dia menggantung. Jangan ngeliat gantung. Kasihan atuh. Nah, ini tuh berbisa nggak sih teh? Enggak. Jadi dia mengapa? Cara dia makan berarti gimana? Dengan Dililit. Digigit terus dililit gitu. Jadi badan mangsanya remuk kan. Tapi kalau ditelan biasanya di alam dia makannya makan apa sih teh? Buru apa makannya? Yang ada di alam biasanya apa? Kayak kelinci hutan gitu kan. Ke manusia bahaya nggak sih kalau misalkan dia di alam liar buas Kalau gitu? yang gede banget bahaya dia. Kan kalau yang di alam tenaganya biasanya lebih dari yang dipelihara Lebih strong. sih. Terus, Nah ini diameter paling gede ular ini berapa sih teh? Nyampe berapa gitu paling gede? gede banget sih, paha aku aja bisa lebih. Wih, serem juga ya. Nah, ini kan ada beberapa kalau misalkan tadi ular yang tadi si yang pertama mah nggak ngendus teh. Nah, kok ini ngendus sih bedanya apa sih gitu? Apa hissing. setiap ular tuh ngendus? Setiap ular emang ada hissingnya Oh, sih. hissing namanya ya? Hissing namanya hissing. Nah, kalau hissing gini dia biasanya lagi apa ya namanya teh? Lagi nggak tenang aja. Kalau yang tadi kan anteng. Kalau yang ini anteng tapi hissing. Ini tapi tenang dia teh. Ya, tenang-tenang kaget sih. Tenang-tenang kaget kayaknya. Oh, berarti gimana orang-orang yang ada di sekelilingnya ya? Kalau ular kan nyensor panas ya. Kalau misalnya kita panas kadang dia lebih agresif tuh, lihat lidahnya. Iya. Itu dia sedang mencari-cari apa gitu. Oh. Kayak. Aduh enggak. Simpan ya. Simpan. Siap. Oke. Aduh. Kasihan nanti panas dingin. Panas dingin aku teh, makasih. Sama-sama. Aduh, ada apa lagi teh? Ada yang mau dikeluarin nggak? Lagi teh? Apa ya? Udah, aku cuman bawa segitu aja. Cuman bawa dua aja. Yang pertama ada apa tadi? Tadi ada kura-kura sulcata, Hah? ada cherry head, Hah? ada iguana, Ada golden shield sama purple. yang berarti yang tadi yang terakhir tuh purple. Purple tuh kok kuning sih teh? Itu ada warna ungu-ungunya. Oh, ungunya. Nah, tadi itu tidak diperhatikan. enggak sempat merhatiin. Jadi buat teman-teman yang mungkin anjir apa sih itu hostnya cemen pisan itu bisa teman-teman datang aja ke sini main-main ke Zeron Exotic mau uji nyali. Mau uji nyali bisa ke rumah teteh juga buat sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin bingung mau pelihara reptil tapi awalnya harus gimana sih? Bisa ya teh? Bisa nanti konsultasi aja sama Zeron Exotic sama adminnya nanti di IG-nya Zeron Exotic. Dan untuk perlengkapan reptilnya biar itu teh bener-bener menjiwai bener-bener sama kayak di alamnya, teman-teman bisa pakai produk dari Kristali. Dia kan produk lokal, harganya murah, kualitasnya oke punya endorse cuy. Nah, kalau ngomongin masalah yang agak lumayan nakutin kan ular ya menurut aku teh. Nah, teteh pernah ada pengalaman kegigit nggak teh? Kegigit buaya paling. Buaya naon heula ieu? Buaya. Anjir, mainannya buaya juga cuy, ngeri. Jadi dulu kan aku pelihara buaya juga dari baby sih. Terus pas udah lumayan 1 meteran gitu, kan udah lama nggak diajak main. Kali dia punung kali ya. Nah, kalau diajak mainnya emang gimana? Iya kayak tadi gitu. Di handle gitu, disayang-sayang, dimandiin, sambil diajak ngobrol. Dipikir-pikir sih nggak masuk akal ya, tapi itulah yang aku lakukan. Nah, ngomongin masalah buaya teh kan buaya tuh salah satu hewan yang dilindungi nggak sih? Dilindungi. Nah, itu kok bisa dipelihara secara perorangan gitu teh?
Kalau kit buaya itu harus ada izinnya dari BKSDA. Kalau teman-teman ngurus perizinannya ke BKSDA itu bisa. 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 Nah itu ada orang-orang yang difilter untuk memelihara si hewan yang dilindungi nggak sih teh? Biasanya dari instansi terkait dari BKSDA. Biasanya sih kalau dari instansi terkait nanti mereka meninjau kelayakan tempat untuk memeliharanya. Gitu. Ini tempatnya layak apa enggak? Kalau misalnya terus layak, membahayakan warga sekitar biasanya minta persetujuan sama tetangga-tetangga juga sih gitu. Kalau misalnya hewannya tetangga oke, terus tempatnya layak, terus makan udah pasti terjamin dari si orangnya pasti diizinin sih gitu. Nyampe ke dilepas si buayanya umur berapa teh? Kemarin teh pas udah 1 meter 30. Berarti di sini? Dulu di sini, sekarang udah dilepas sih sama aku. Lumayan, semeter udah lumayan ya. Masih ada nih bekasnya tuh. Wih, lumayan. Terus digigit buaya. Itu kan nyerang juga kan kalau ke manusia, kalau buaya teh? Jadi dia pas aku tanya, kamu kenapa, langsung balik ke sini gigit. Tapi cuman yang gitu aja sih, nggak yang di cuman gitu doang. Ngeri. Nah, gimana? Ada pengalaman apa lagi selain buaya teh? Musang. Musang, dikunyah jempol kaki. Widih, kok bisa? Aku mau ngasih makan, mungkin dia udah kebelet lapar kali ya. Jadi salah, malah ngunyah jempol aku bukannya makan. Kok ini sama kayak jempolnya? Kalau sama ular berarti belum pernah kayak yang diserang sakit mungkin itu belum lah. Enggak sih, kalau sama ular mah paling yang baby yang cuman strike dikit-dikit gitu. Enggak dianggap lah itu mah. Nah, ini mah udah emang instingnya dari SD suka ular. Iya, jadi jadi enggak se udah friendly sama ular teh gimana teteh mah ya. Nah teh, kalau misalkan teman-teman di luar sana yang mungkin ada secara ketidaksengajaan keserang sama ular, apa sih teh yang harus dilakuin sama teman-teman? Kalau nih teman-teman, kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu ya yang nyerang kita tuh ular berbisa apa enggak. Nah biasanya kalau ular berbisa itu bekas gigitannya 2.2. Nah, karena kan kalau ular berbisa pasti bertaring ya. Nah pasti ada gigitannya bekasnya 2. Tapi kalau misalnya gigitannya banyak kayak huruf U gitu, itu kemungkinan besar sih bukan ular berbisa. Nah tapi berbisa atau enggak, karena kita nggak tahu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah imobilisasi. Nah, jangan salah, jangan diikat, terus jangan bikin luka sayatan baru. Biasanya kan gitu ya. Itu jangan, terus jangan diapa-apain, pokoknya imobilisasi. Astagfirullah. Yang yang pakai ini, terus di sini terus taliin. Oh ya. Yang pakai apa sih gitulah. Nah, terus jangan banyak gerak, jangan panik, jangan sampai tidur. Langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh, jangan sampai tidur. Jangan tidur. Kalau misalkan kita taruhlah si jarak ke puskesmas misalkan ya, jauh tuh teh. Nah itu gimana teh? Pokoknya imobilisasi. Pokoknya kalau udah diimobilisasi mau jauh mau dekat, pokoknya juk-juk weh. Gitu. Jangan sampai diantep gitu. Jangan sampai diantep. Terus si korban jangan dibiarin panik sendirian. Nah, itu biasanya sugesti kita yang buat kita bikin. Jadi harus tenang, nggak apa-apa, santai. Jadi harus kita kasih vibra positif gitu ke yang korbannya. Tenang aja, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai dia yang deg-degan, karena kalau misalnya dia deg-degan, jantung pompa darah cepet kan. Nanti bisanya cepet nyebarnya. Nah, jadi harus tenang gitu. Terus jangan jangan kegerak-gerak gitu. Jangan gerak-gerak juga. Terus juga jangan aneh-aneh lah pokoknya. Tuh semakin kita deg-degan semakin darah kita terpompa. Terus jangan tidur gitu. Takutnya cepet juga nyebarnya. Langsung lewat, kok nggak bangun-bangun gitu. Karena bisa ular di Indonesia tuh cuman berapa jenis gitu, nggak semua ular berbisa di Indonesia ada serum anti bisa ularnya. Oh, ada. Gitu. Dan itu tuh mahal banget cuy. Jadi buat kamu yang baru mau main reptil, jangan sosokan gue main kace keren, jangan gitu. Aku kemarin banyak kasus yang dia biar terlihat keren dan oke, dia main kobra, king kobra, free handle seenaknya, terus kena bite, terus koma. Itu biayanya gede pisan, sumpah.
sayang uangnya, kasihan orang tua kalian Kasihan guys. orang tua kalian. Jadi teman-teman yang pengen Mending melihara, selamat kalau lewat. jika yang pengen melihara tapi masih aduh awal-awal jangan dulu Jangan yang sok-sokan aneh-aneh lah. kelihatan Jangan cuma sok-sokan pengen kelihatan pamer. cuma pengen kelihatan keren tapi emang edukasi kalian masih rendah gitu Iya, ya Teh ya. bener. Nah, jadi mendingan sharing-sharing dulu sama yang teman-teman yang mungkin udah lama pelihara tersebut, dan itu ilmu tuh penting sih Teh. Penting banget sih, harus sering di-upgrade. Langsung di-upgrade. Nah, hati-hati buat teman-teman semua, dan mungkin nggak kerasa Teh. Aduh, makasih banget udah mau mampir jadi tamu kita di Ya, By makasih Talks. banget lah, udah mau deg-degan. Terima kasih, sukses selalu buat komunitasnya. Iya. Buat Teteh pribadi juga terima kasih. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang tertarik pelihara reptil bisa di follow Instagramnya kemana Teh? Ke Zeron Exotic Pets. Jaron Exotic Pets. Buat teman-teman semua bisa di follow, bisa juga datang ke kantor kami juga bisa. Kalau misalkan pengen main ke Teh Vina, bisa ke kantor kita juga. Boleh. Geraha Citiis, dan sharing-sharing teman-teman semua. Dan makasih buat Teh Vina yang udah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus Teh ya. Makasih. Mudah-mudahan video kali ini teman-teman semua bisa ada impact positifnya buat teman-teman semua yang nonton. Selamat di video selanjutnya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Masih banyak sekali bintang tamu yang nggak kita sangka seperti Teteh Vina ini. Iya. Sepeminim ini tapi hobinya reptil, cuy. Hati-hati. Hati-hati main sama Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Gilang. Saya Vina. Assalamualaikum. Bye.